Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini peningkatan curah hujan yang akan terjadi mulai bulan November mendatang. BMKG memperingatkan adanya peningkatan curah hujan tinggi di bulan November hingga Februari 2022 mendatang. BMKG juga memprediksi wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan mengalami curah hujan yang tinggi. Sementara wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi turut mengalami musim penghujan dengan intensitas sedang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta juga meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem di ibu kota. Cuaca ekstrem diprediksi terjadi selama 2 hari ke depan, yakni hari ini 30 dan besok 31 Oktober. Dari Twitter resmi BPBD DKI Jakarta, Saudara, BPBD merinci potensi dampak hujan lebat dengan banjir bandang terhadap sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Khusus wilayah Jakarta Timur, BPBD memberikan status siaga. Sementara Jakarta Selatan, Barat, Pusat, dan Utara berstatus waspada. Dan untuk membahas lebih lanjut potensi cuaca ekstrem jelang akhir tahun dan apa yang harus kita waspadai bersama, pagi ini sudah bersama kita Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Pak Guswanto, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak. Nah ini Pak, Pagi. dengan adanya proyeksi juga dari BMKG, kemudian BNPB juga sudah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaannya begitu ya terhadap bencana, khususnya bencana hidrometeorologi karena curah hujan juga semakin tinggi. Kalau dari BMKG terakhir proyeksinya kapan sih Pak potensi hujan ini akan sangat lebat dan bisa memicu terjadinya banjir? Kalau kita tahu juga di DKI sebenarnya juga sudah ada beberapa daerah yang banjir ya. Baik, kalau kita lihat dari perakiraan BMKG kan pada bulan Oktober itu jumlah wilayah yang telah memasuki musim hujan itu sekitar 59,1% ya. Dan di bulan November ini akan meningkat menjadi 87,7% wilayah yang masuk, yaitu meliputi ada Lampung, Jawa bagian utara, kemudian ada sebagian besar Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi, Pulau Buru bagian utara, dan Papua Barat serta Papua bagian selatan. Itu yang terjadi. Sedangkan sendiri dari indeks ENSO saat ini sudah menunjukkan adanya fenomena La Nina ya, artinya bahwa indeksnya sudah minus 0,9 ya, itu artinya bahwa telah terjadi mungkin nanti tahun ini adalah tahun La Nina, sehingga akan memberikan dampak terhadap terjadinya tambahan curah hujan. Demikian. Ya, La Nina ini berdampak pada curah hujan di Indonesia secara merata. Pak, mungkin kalau bisa dijelaskan sedikit terlebih dahulu, mungkin masyarakat tadi yang belum paham juga, belum mendapatkan sense of warning-nya atau emergency begitu. Apa sih Pak La Nina dan bagaimana itu dampaknya terhadap pengaruh cuaca dan juga curah hujan ke depannya, Pak? Baik, untuk ini kalau kita lihat dari terminologinya supaya tidak banyak salah ya, La Nina itu sebenarnya adalah peristiwa penyimpangan perilaku Samudra Pasifik di mana terjadinya penurunan suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata normalnya. Oke. Nah, yang menyebabkannya itu adalah karena di Pasifik itu terjadi pendekatan benua Amerika sehingga samudra bagian tengah dekat French Polynesia sampai dasarian 3 Oktober ini sudah, yang saya sampaikan tadi, sudah mencapai sekitar 89, sehingga La Nina ini sebenarnya bukan badai ya. La Nina itu adalah tanda kutip peristiwa penyimpangan perilaku Samudra Pasifik di mana terjadinya penurunan suhu muka air laut. Seperti itu. Oke, nah Pak, itu akan merata di Indonesia peningkatan curah hujannya atau ada beberapa daerah yang memang harus lebih waspada nih karena mungkin ada hubungannya dengan La Nina tadi? Ya, kalau kita melihat seperti yang disampaikan kemarin beberapa kesempatan oleh BMKG, baik melalui rilis maupun 2 kali FGD dengan antar lintas kementerian lembaga, memang dampak daripada
La Nina itu sendiri adalah tambahan curah hujan di beberapa wilayah yang tidak merata, artinya tidak sama secara ruang maupun waktu. Kita melihat yang akan banyak berdampak kira-kira di bulan November ini adalah Aceh bagian barat ya, kemudian kita lihat ada Sumatera bagian barat, Sumatera Barat sendiri, Jambi bagian barat, kemudian Bengkulu, Kalimantan Barat bagian utara, Sulawesi Barat, dan beberapa bagian di Jawa maupun Bali, Nusa Tenggara. Demikian. Baik Pak. Nah di Jakarta juga sebenarnya kita beberapa hari ini juga sudah hujan, di beberapa titik juga bahkan sudah ada banjir lagi begitu ya, ini menuju akhir tahun. Apa yang perlu diwaspadai warga Pak untuk mitigasi bencananya Pak Agus? Untuk Jakarta sendiri kalau saya lihat itu memasukin musim penghujannya itu tidak sama. Oke. Kalau kita melihat untuk Jakarta sendiri itu di Oktober dasarian 1 yang kemarin ya itu Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur sudah masuk. November dasarian 3 nanti akan masuk lagi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sedangkan yang akan masuk di Desember adalah Kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Nah, ini nanti puncaknya kalau untuk Jakarta itu kita perkirakan adalah Januari dasarian 3 ataupun Februari dasarian 1. Dan yang perlu diwaspadai adalah DKI itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah DKI ini sebagai muara daripada curah hujan yang berasal dari daerah aliran sungai di sekitarnya. Misalkan dari Bogor, dia akan lari yang disebut banjir kiriman biasanya. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah curah hujan yang jatuh di DKI itu sendiri. Bagaimana daya tampung, daya dukung drainase di perkotaan di DKI itu bisa menampung. Misalkan 100 mm per hari itu apakah tertampung nggak di sana. Kemudian yang ketiga adalah di sisi pantai. Nah, DKI ini biasanya kalau ada hujan, kemudian banjir kiriman, rob bagaimana? Apakah pasang air lautnya naik atau tidak? Seperti itu. Dan 3 ini yang perlu diwaspadai. Oke, 3 poin tadi penting ya untuk diwaspadai. Tentu berbicara tentang kewaspadaan ini juga ada koordinasi antara BMKG dan juga beberapa institusi lainnya seperti BNPB terutama ya untuk kesiapsiagaan bencananya begitu. Pak, tapi kalau dari BMKG sendiri bagaimana kemudian langkah dan strateginya berkaitan dengan kewaspadaan potensi bencana hidrometeorologi termasuk La Nina ini Pak? Kalau dari BMKG sendiri sudah mengambil beberapa langkah ya yang dilakukan. Seperti misalkan kita selalu mengupdate dan meningkatkan akurasi informasi perakiraan yang dihasilkan oleh BMKG, baik itu perakiraan musim, perakiraan cuaca, itu sudah diberikan. Bahkan perakiraan cuaca sampai newscasting yang 30 menit sebelum kejadian ada peringatan dini. Dan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik melalui kanal-kanal BMKG, YouTube, call center itu yang pertama. Yang kedua, BMKG juga meningkatkan koordinasi secara masif dengan seluruh stakeholder secara pentahelik, misalkan ke Pemda, kemudian dengan kaum akademisi, industri, media, itu selalu kita. Kemudian juga BMKG meningkatkan koordinasi lebih dalam lagi bahwa BMKG melakukan FGD beberapa kali, edukasi publik dan sebagainya. Termasuk juga BMKG melakukan berbagai sekolah lapang dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian yang terakhir, BMKG itu berharap bahwa ini sinergi dengan Pemda itu ada aksi dan reaksi. Kita berikan informasi, artinya masyarakat maupun Pemda itu memberikan umpan balik bagaimana dia mempersiapkan dalam rangka untuk antisipasi dan mitigasinya. Demikian. Iya Pak, mungkin untuk perhatian kita bersama juga mungkin bisa disebutkan Pak, mungkin ada daerah-daerah yang secara koordinasi pentahelix tadi masih kurang begitu koordinasinya. Di mana dan apa yang masih kurangnya dan bagaimana kita bisa menutup itu semua? Nah, untuk ini kita lakukan misalkan yang koordinasi sudah saat ini sudah seperti kemarin. Pak Gubernur DKI Jakarta sendiri memberikan perhatian sangat besar dan beliau menyampaikan di dalam prinsip kerja dalam menangani banjir ini beliau menyampaikan ada 3 ya kalau nggak salah, siaga, tanggap, galang. Nah kemudian kalau Pak Ganjar kemarin juga sudah menyampaikan Jawa Tengah, jadi di dalam FGD ada beberapa gubernur bahkan bupati sudah ikut secara kita. Sedangkan memang ada beberapa yang memang daerahnya sepertinya aman, tidak terlalu terpengaruh terhadap ini, jadi mereka mungkin menyiapkan di beberapa sekolah lapang ya.
kita melakukan sekolah lapang hampir di 34 provinsi. Ya. Di sana semua respon selalu di dalam acara sekolah lapang mereka membuka. Barangkali yang perlu kita tekankan di samping koordinasi itu adalah kemampuan daripada Pemda di dalam merespon, mungkin dari sisi anggaran dan sebagainya. Itu perlu dilihat kembali. Itu bagaimana keparahan atau kerusakan lingkungan yang ada di masing-masing daerah itu juga menjadi faktor yang perlu dilihat kembali. Seperti itu. Betul, karena kita tahu juga ya beberapa tahun kebelakang ini bencana-bencana juga tidak tertutup, ada sesuatu yang baru seperti di Palu ada likuifaksi dan lain-lain yang menjadikan pemerintah daerah kemudian juga PPBD dan BMKG tentu ada sesuatu yang baru lagi yang harus terus dipelajari begitu ya Pak, begitu Pak Gus ya. Nah Pak, terkait dengan pesan terhadap masyarakat secara umum, baik mungkin untuk kewaspadaannya atau mungkin nanti bila ada kondisi banjir apa yang harus dilakukan pertama dan harapan-harapan terkait bencana ini apa yang mungkin bisa Pak Gus sampaikan pagi hari ini? Baik, terima kasih. Untuk masyarakat kami menyampaikan berharap bahwa masyarakat tetap tenang di dalam menghadapi fenomena cuaca ekstrim ataupun bencana hidrometeorologi yang akan muncul akibat dampak dari curah hujan ekstrim ataupun sebagainya. Itu harap tenang, tetap mengupdate informasi ke BMKG karena BMKG memberikan informasi baik melalui kantor BMKG maupun melalui kanal-kanal YouTube. Kemudian masyarakat juga harus melihat bagaimana lingkungan sekitar tempat tinggalnya, bagaimana resapan air. Kemudian masyarakat juga bisa melakukan menebang pohon yang ada di sekitar rumahnya, yang sudah tua maksudnya, yang sudah lapuk. Itu karena nanti di samping banjir itu terkadang ada muncul angin kencang supaya tidak tertimpa daripada pohon. Kemudian yang terakhir itu masyarakat menyiapkan barangkali ya seperti jalur-jalur evakuasi ataupun tas siaga bencana itu barangkali perlu disiapkan. Atau jalur evakuasi Pemda kan biasanya sudah menentukan kalau ada bencana seperti ini, inilah tempat pengungsian dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Gus. Terima kasih atas informasinya pagi hari ini. Semoga tentu kita harapkan ya waspada dan juga mitigasi bencana ini bisa dilakukan secara pentahelix tadi yang Pak Gus bilang antara BMKG, BNPB dan juga pemerintah daerah sebagai ujung tombaknya agar tentu meskipun nantinya ada cuaca atau curah hujan yang parah ini masyarakat bisa tetap selamat. Pak Guswanto, terima kasih waktunya pagi ini sudah berbagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak.